Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang intermediate code generator dan syntax directed translation. Next. Di sini kami ada 6 anggota yang pertama ada Sasna Mutiara Murti, Lydia Serina Flor, Farah Eka, Muhammad Faris Syahudin, Lexi Melandri, dan Reza Alfarizi. Next. Sorotan yang akan kami jelaskan hari ini yaitu merupakan satu pengertian ICG dan STD, definisi ICG dan STD, dan juga contoh soalnya. Pertama, pengertian ICG atau Intelligent Code. Intelligent Code adalah tahap dalam desain compiler yang menerima input berupa pohon sintaks teranotasi dari semantic analyzer, lalu menerjemahkan menjadi representasi antara IR seperti three-address-code, postfix, quadruple, atau triple. Tujuannya adalah menghasilkan kode mesin agnostics yang memudahkan optimalisasi lintas platform, perbaikan performa, misal contract folding, code elimination, serta retargeting ke berbagai arsitektur. Next. Lalu ada SDT atau Syntax Direction Translator. Syntax Direction Translator adalah teknik yang menggabungkan parsing dan penerjemahan dengan menyematkan semantic action langsung ke dalam produksi grammar. Setiap aturan grammar memiliki aksi semantik yang dijalankan saat parsing. Aksi-aksi semantik ini menggunakan atribut, sintesis, atau turunan pada simbol-simbol grammar untuk menghitung atau memeriksa tipe-tipe yang membangun. Next. Konsep ICG dan SDT. Pertama, ICG Intermediate Code memiliki karakteristik utama yaitu bersifat mesin independen. Artinya, kode ini tidak bergantung pada arsitektur mesin tertentu sehingga bisa digunakan kembali pada berbagai platform. Struktur kodenya juga cenderung sederhana, seperti dalam bentuk three-address code atau misalnya quadruple, yang memudahkan dalam representasi logika program. Selain itu, intermediate code sangat mendukung kompilasi bertahap, di mana code sumber diubah menjadi code menengah terlebih dahulu sebelum dikonversi menjadi kode mesin akhir, sehingga proses optimasi dan pengembangan compiler menjadi lebih modular dan fleksibel. SDT atau Syntax Directed Translation bekerja dengan grammar context free atau CFG dan diperluas oleh semantic action di setiap aturan produksi. Komponen penting lainnya adalah atribut yang melekat pada simbol-simbol grammar atau baik terminal maupun non-terminal dan berisi informasi semantik seperti time data, nilai, atau lokasi memori. Proses STT juga bergantung pada aturan eksekusi yang menentukan kapan semantic action dijalankan. Apakah saat parsing berlangsung atau inline atau selama produksi selesai. Komponen-komponen ini bersama-sama memungkinkan proses parsing menghasilkan kode antara secara langsung dan efisien. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu macam-macam intermediate code. Yang pertama, anotasi postfix. Postfix adalah bentuk representasi ekspresi aritmatika, di mana operator ditulis setelah operannya. Misalnya nih, seperti kayak ekspresi infix dalam kurung A plus B tutup kurung dikali dalam kurung C plus D tutup kurung. Dalam postfix ini itu ditulis menjadi AB plus CD sama logo plus dan kali. Nah, notasi ini tuh sangat cocok untuk implementasi pada mesin berbasis stack.
karena tidak membutuhkan tanda kurung dan evaluasinya itu bisa dilakukan secara langsung berurutan dalam proses kompilasi. Dan juga notasi postfix ini itu digunakan untuk menyusun perintah kontrol seperti if, then, maupun else. Atau juga bisa sebagai while loop yang menjadi urutan instruksi yang dapat diterjemahkan lebih lanjut ke bentuk assembly ataupun kode mesin. Nah, yang kedua yaitu n-tuple notation. Nah, apa itu n-tuple notation? Ya, dia itu adalah representasi intermediate code yang membagi setiap operasi menjadi unit-unit yang terstruktur. Operasi biasanya dalam bentuk triple atau juga quadruple. Nah, ini memudahkan analisis dan transformasi kode dalam tahap optimasi maupun penerjemahan ke kode mesin. Nah, dalam konteks kompilasi, n-tuple itu membuat proses pengelolaan dan pelacakan hasil dari operasi-operasi aritmatika menjadi lebih sistematis karena itu setiap hasil operasinya bisa direferensikan melalui indeks ataupun nama variabel sementara. Oke. Ya, selanjutnya ada quadruple notation. Sebuah representasi kode intermediate yang menggunakan 4 elemen untuk menyatakan setiap operasi. Ini berarti quadruple notation adalah bentuk atau cara untuk menggambarkan kode perantara, intermediate kode, dalam proses kompilasi. Jadi bukan kode akhir seperti assembly atau mesin, tetapi bentuk kode sementara yang digunakan setelah parsing dan sebelum dikonversi ke bahasa target. Quadruples digunakan untuk mempresentasikan struktur logika dari program dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dianalisis. Next. Lalu ada static single execution from atau SSA. SSA merupakan representasi intermediate yang dapat memfasilitasi optimasi kode tertentu. Kalimat ini menjelaskan bahwa SSA atau static single execution adalah bentuk representasi kode perantara intermediate representation atau IR dalam compiler. Dalam SSA, setiap variabel hanya diberi nilai satu kali. SSA mempermudah proses optimasi seperti dead code elimination, constant progression, common subject expression elimination, dan optimasi lainnya karena aliran data jadi lebih jelas. Berikut contoh soal sintaks Directed Translation atau disingkat SDT, di mana di sisi kiri kita punya daftar aturan produksi. Inilah cara kita membentuk pohon sintaksis dari ekspresi. Berikut produksinya. Pertama, L dapat menurunkan produksi E. Kedua, E dapat menurunkan produksi E1. Ketiga, E dapat menurunkan produksi T. Keempat, T dapat menurunkan produksi T1 kali F. 5, T dapat menurunkan produksi F. Keenam, F dapat menurunkan produksi buka kurung, E tutup kurung. Terakhir, ketujuh, F dapat menurunkan produksi digit. Lalu di sisi kanan, ini adalah aturan semantik yang menentukan bagaimana nilai dihitung dari setiap bagian ekspresi. Berikut aturan semantik. Satu, L.file sama dengan E.file. Kedua, E.file sama dengan E1.file plus atau tambah T.file. Ketiga, E.file sama dengan T.file. Keempat, T.file sama dengan T1.file kali F.file. Kelima, T.file sama dengan F.file. Keenam, F.file sama dengan E.file. Ketujuh, F.file sama dengan digit.textfile.
val itu adalah value, lalu tadi val itu adalah lexical value atau disingkat lexical value. Selanjutnya hasil soal syntax directed translation atau disingkat SDT, dimana tadi stringnya 3 kali 4 tambah 2. Berikut gambar annotated parser stringnya. Pertama, aturan simetriknya itu rootnya adalah, maaf bentar aku tadi gerak-gerak. Hasil soal syntax directed. Selanjutnya soal syntax directed translation atau disingkat SDT, dimana stringnya tadi 3 kali 4 tambah 2. Berikut gambar annotated parser stringnya, dimana di aturan simetrik tadi l_val itu adalah rootnya, l.val sama dengan 14 dari hasil string 3 kali 4, dimana hasilnya 12, lalu ditambah 2 menjadi 14. Selanjutnya l.val 14 sama dengan 14 menghasilkan e.val sama dengan 14. Selanjutnya sesuai dengan aturan semantik yang kedua, di mana e.val sama dengan 14 menghasilkan s1.val sama dengan 12 tambah t.val sama dengan 2. Lalu ke kiri lagi, s1.val sama dengan 12 menghasilkan t.val sama dengan 12. Lalu di aturan simetrik yang keempat, di mana t.val sama dengan 12 itu menghasilkan t1.val sama dengan 3 kali f.val sama dengan 14. Lalu dari kiri lagi, t1.val sama dengan 3, menurunkan f.val sama dengan 3, selanjutnya digit .textval sama dengan 3, yang dimana hasil akhirnya adalah 3. Lalu tengah dikali, sebelah kanannya ada f.val sama dengan 4, menurunkan digit .textval sama dengan 4, dimana hasil akhirnya ada 4. Lalu paling kanan t.val sama dengan 2 menghasilkan f.val sama dengan 2. Selanjutnya digit .textval sama dengan 2, dimana hasil akhirnya 2. Dimana hasil downlift ini sesuai dengan string, dimana 3 kali 4 tambah 2. Selanjutnya ada hasil soal intermediate kode. Yang pertama, buka kurung titik 2 sama dengan koma 1, koma 6, tutup kurung. Yang kedua ada buka kurung sama dengan koma 500, koma A, tutup kurung. Yang ketiga ada buka kurung titik 2 sama dengan 1000, koma B. Yang keempat string. Yang kelima buka kurung lebih kecil dari 10, num T1 tutup kurung. Yang keenam ada buka kurung B Z, T1, dalam kurung label buka kurung 1 tutup kurung, koma tutup kurung. Yang ketujuh ada buka kurung sama dengan koma 1, num, T2 tutup kurung. Yang kedelapan ada
buka kurung BZ, T2, buka kurung label 2, tutup kurung, tutup kurung. Yang ke-9 ada buka kurung, kurang, B, A, T3. Yang ke-10 ada buka kurung kali A, 2 tambah T4 tutup kurung. Sama dengan 11 buka kurung tambah T3, T4, T5. 12 buka kurung T tambah A, T5 jumlah tutup kurung. Yang ke-13 buka kurung BR, buka kurung label, tutup kurung, tutup kurung. Yang ke-14 ada buka kurung, kurang, B, kurang A, yang ke-14 ada buka kurung, kurang B, A, T6. Yang ke-15 ada buka kurung, kurang, 4, T6, T7, tutup kurung. Yang ke-16 buka kurung kali, A, T7, T8, tutup kurung. Yang ke-17 buka kurung tambah, A, T8 jumlah tutup kurung. Yang ke-18 buka kurung BR, buka kurung label 4, tutup kurung, tutup kurung. Yang ke-19 buka kurung tambah, A, B, T11 tutup kurung. Yang ke-20 buka kurung tambah, jumlah, T11 jumlah tutup kurung. Yang ke-21 selanjutnya ada label 1.2 selanjutnya ada label 2.2 14, label 3.2 18, label 4.2 21. Oke, selanjutnya ada contoh soal intermediate kode menggunakan notasi postfix. Di sebelah kanannya diubah ke postfix menjadi XPR, label BZ, STMT, label 2, BR. Selanjutnya ada instruksi. A.2 sama dengan 1, void A lebih kecil dari 5 DO, A.2 sama dengan A plus 1. Selanjutnya ada hasil soal intermediate kode. Selanjutnya ada dalam bentuk postfix. Yang pertama ada 10, A, 11, 1, 12, titik 2 sama dengan. Yang ke-13 ada A, yang ke-14 ada 5, yang ke-15 ada lebih kecil, yang ke-16 ada 25, yang ke-17 ada BZ, yang ke-18 ada A, yang ke-19 ada A, yang ke-20 ada 1, yang ke-21 ada plus atau tambah, yang ke-22 ada titik 2 sama dengan, yang ke-23 ada 13, yang ke-24 ada BR, dan 25 string. Selanjutnya ada yang terakhir nih, yaitu kesimpulannya, yaitu dapat disimpulkan bahwa intermediate code generator atau ICG itu dan syntax directed translation SDT merupakan dua komponen penting
dalam tahapan penyusunan compiler. Nah, ICG bertugas menghasilkan kode antara yang bersifat mesin independen dan lebih mudah dioptimasi sebelum dikonversi ke dalam kode mesin. Bentuk representasi seperti postfix, triples, quadruples, hingga SSA digunakan untuk menyederhanakan pemrosesan program dan mendukung modularitas sistem kompilasi. Sementara itu, Syntax Directed Translation atau SDT adalah pendekatan yang mengintegrasikan proses parsing dan penerjemah dengan menyisipkan aksi semantik langsung dalam aturan grammar. Nah, setiap simbol dalam grammar dapat membawa atribut seperti tipe, nilai, atau lokasi yang digunakan untuk membentuk intermediate code. Nah, SDT itu memungkinkan pembentukan kode antara secara otomatis dan sistematis selama proses parsing berlangsung, sehingga mempercepat dan menyederhanakan pembangunan compiler modern. Jadi dengan memahami peran keduanya, kita bisa melihat bagaimana compiler dibangun secara bertahap, dari sintak, semantik, hingga kode antara demi mencapai hasil akhir yang efisien, modular, dan dapat dijalankan pada berbagai mesin. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai intermediate code generator dan syntax directed translation. Kita di sini berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik pada teman-teman ya, mengenai bagaimana proses penerjemahan kode sumber yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk teman-teman, dan juga terima kasih untuk Ibu dosen, Ibu Hanasa Selviani, yang telah memberikan waktu untuk kami berpresentasi. Semoga yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.